Hari ini kita mau ke Kanpur Dam. Bye-bye dulu. Bye-bye. Stay tune. Watch all. Hai guys, jadi hari ini Manialia and Family kita mau jalan-jalan ke Kanpur Dam. Faisalabad to Kanpur Dam itu kurang lebih 4,5 jam, tapi itu tuh nggak berhenti karena kita tuh ada berhentinya, jadi kayak buat ke WC, terus ada makan juga, ada jajan dulu, namanya juga punya anak kecil ya, jadi kurang lebih 6 jam di perjalanan. Dan kita perjalanannya tuh full motorway atau tol sampai Islamabad. Jadi kita harus ngelewatin ke Islamabad dulu, baru dari Islamabad nanti kayak ada masuk ke dalam-dalamnya gitu, nggak ke motorway lagi, baru ke Kanpur Dam-nya. Terus mendadak suami aku tuh lapar, jadi kita berhenti dulu di rest area buat makan. Tapi aku nggak ada video pas kita lagi makan karena itu tuh repot banget. Soalnya kita makannya di dalam mobil, nggak di luar di restonya karena itu tuh penuh banget, jadi males. Nah, kita makan di sini dulu. Rest area ini tuh namanya Bera. Nah, rest area ini termasuk rest area yang besar di Pakistan, dan itu lengkap banget di sini tuh ya, segala brand ada dari dalam negeri, dari Pakistannya, brand Pakistan sendiri ataupun brand luar kayak KFC, McDonald yang kayak gitu ya. Maaf boykot, tapi aku cuma nyebutin aja. Nah, di sini juga ada kayak WC gitu, WC umum. Ada yang WC berbayar dan nggak berbayar kayak gitu, lengkap pokoknya guys. Karena kita selesai makannya, jadi kita lanjut perjalanan kita. Kalian lihat ya guys, di sini tuh bus dan truk tuh mereka bareng-bareng perginya berjejer. Kenapa? Karena di sini tingkat kecelakaannya tinggi. Jadi pemerintah Pakistan itu bikin peraturan kalau bus, truk itu tuh harus bareng-bareng dan harus pelan-pelan. Nah, di depannya tuh ada polisi yang kayak jadi pemandunya gitu loh, harus pelan-pelan, nggak boleh kencang-kencang. Jadi itu mengurangi tingkat kecelakaan di daerah sini. Soalnya ini tuh kan pegunungan, jadi tanjakan dan turunannya tuh emang bener-bener bahaya banget. Banyak banget kendaraan yang ngebut, makanya rawan kecelakaan. Terus ngedadak anak aku pengen pipis ceritanya, jadi kita berhenti lagi di rest area. Tapi ini rest area-nya nggak terlalu besar untuk ke WC. Jadi guys, di Pakistan itu WC rest area itu ada dua macam. Yang satu tuh yang free, nggak berbayar. Nah, yang satu lagi tuh berbayar, tapi berbayarnya cuma sedikit, cuma 70 rupiah. Sekitar 70 rupiah itu tuh 4 ribuan lah ya, sekitar 4.000 rupiah. Jadi aku saranin kalau misalnya kalian ada rencana main ke Pakistan atau ingin main ke Pakistan terus mampir ke rest area, kalian mending pilih yang berbayar. Cari di setiap rest area tuh selalu ada, kalau misalnya rest areanya besar ya, selalu ada yang berbayar. Nah, ini udah beres nih anak ganteng, mari kita lanjut. Alhamdulillah akhirnya kita nyampe Islamabad juga. Nah, kalau dari Islamabad ini tuh nggak terlalu jauh ya, kayak kurang lebih tuh 30-1 jam lah ke Kanpur Dam. Nah, menuju Kanpur Dam-nya itu tuh dia nggak ada motorway jadi atau tol. Nah, jadi kita tuh lewat jalur biasa, jadi kayak jalur dalam kota kayak gini guys. Karena kita tuh udah kayak nyampenya sore menjelang malam, jadi pemandangannya masya Allah cantik banget. Lihat tuh burung-burungnya, lucu banget, masya Allah. Nah, alhamdulillah kita udah masuk Taxila. Gimana ya bacanya? Taxila itulah ya. Alhamdulillah itu tuh udah mau deket sama Kanpur Dam. Nah, ini dia udah nyampe Kanpur Dam-nya, karena nggak kayak udah malam gitu ya, jadi nggak kelihatan guys. Emang suasananya agak serem kalau malam-malam emang begini ya. Lihat deh, serem kan?
tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Dan emang jalanannya tuh karena apa sih namanya, hotel yang kita mau, yang kita tempatin tuh emang agak jauh, dan jalannya tuh kayak masuk-masuk kayak gitu, dan nggak aspal, jadi bener-bener jelek jalannya. Tuh lihat, itu bener-bener parah jalanannya. Tapi ini better sih daripada yang tahun kemarin. Nggak tahun kemarin sih, sebelumnya. Karena waktu aku kesini tuh parah banget jalanan ini. Sekarang sih lumayan. Alhamdulillah guys, akhirnya kita nyampe. Nah, ini tuh nama hotelnya Mabali Island ya guys, di Kanpur Dam. Mari kita parkir mobil dulu. Parking niche ya kan? Kita tuh padahal cuma semalam doang nginepnya, tapi ya heboh banget kata ya. Kebiasaan. Banyak banget barangnya, gila, lihat deh guys. Satu koper sama ada bag juga. Terus suami aku bawa juga, anak aku bawa bag juga. Parah. Yusuf wait. लगेज कहाँ पर रखा है? Jadi aku tuh suka banget nginep di sini di Mabali Island tuh karena banyak banget aktivitinya gitu. Buat anak kecil, buat anak besar, buat orang dewasa juga banyak. Terus pemandangannya cantik dan pasti kayak nyaman gitu, orang-orangnya pun bikin nyaman. Sebenarnya kita udah booking lewat online, tapi ya begitulah ya, kita harus ngomong lagi dan reservasi ulang. Nah, ini dia kamarnya. Kamarnya tuh lebih besar dari kamar sebelumnya aku pernah kesini. Tuh, ini WC-nya. Lumayan besar kan ya. Tuh, cantik, bersih juga. Ada batu gede juga. Nih, ini kamar tidurnya. Tuh, cantik. Mereka juga nyediain kayak free minum. Terus ada free buah juga, tapi buahnya belum ada. Belum dikasih. Nah, ini kalau yang itu tuh berbayar. Gitu. Ada buat teh juga, kopi. Gitu guys. Nah, besar sih, ini lebih besar dari sebelumnya. Tuh, ada anak aku. Yusuf. Karena kita belum makan malam, jadi suami aku tuh ngajakin kita buat makan dulu. Soalnya udah malam banget ini. Udah jam berapa ya? Jam 8 deh kalau nggak salah. Itu udah dingin, karena ini kan musim dingin ya. Jadi jam segini tuh udah dingin-dinginnya. Dan di Mabali itu karena ruang terbuka, jadi itu tuh dingin banget. Sampai 10 derajat deh kalau nggak salah, aku lupa, tapi ya sekitar segitulah. Itu dingin banget. Dan itu lumayan jauh, jadi yang bagian sini ini semua tuh kayak hotel-hotelnya, kamar-kamarnya. Mereka tuh hotelnya sistemnya tuh kayak terpisah kayak itu loh, kayak satu ruangan kayak gitu. Nah, jadi kayak tempat main, terus tempat yang aktivitas dan tempat makannya tuh di tempat lain. Itu tuh lumayan agak jauh, jadi kita harus jalan 5 menitan lah ya dari hotel kamar kita. Dan itu besar banget tempatnya, jadi cocok buat ngajak keluarga main. Karena lama banget ya, jadi kita cepetin aja. Pokoknya ini tuh jalan doang ke tempatnya. Nah, yang ini udah deket mau bagian ke restonya. Tuh luas banget guys, bener-bener luas. Kalau buat anak-anak main tuh kayak puas banget ngajakin ke sini.
tuh, ini tuh bagian restonya. Dan restonya tuh ada kayak bagian luar dan resto dalam juga ada. Jadi kayak misalnya ada yang mau enjoy udara luar gitu, bisa di luar. Nah kalau misalnya mau enjoy yang nggak mau ribet itu kan, dingin atau kayak lagi hujan atau apa gitu, ya di dalam. Aku tuh sempet bingung ya di sini. Kan suami aku tuh ngajaknya ke restoran buat makan. Tapi restorannya tuh di belakang kita, udah kelewat. Tiba-tiba dia pergi ke arah bendungannya, si Kanpur Dam itu tuh ada di bagian bawah. Nah kita tuh menuju ke situ. Aku tuh nggak paham, kan lagi lapar posisinya, terus dingin, dan kita udah jalan jauh. Dan aku tuh gendong berat ya, gendong anak kecil, anak bocah ini nih, yang bayi berat. Dia tiba-tiba ngajakin ke arah bendungan. Mana lapar, dingin. Aku tuh kayak, ini ngapain, mau kemana? Aku tuh udah nanya-nanya terus, ini ngapain, mau kemana? Tapi ya udahlah ya, ikutin aja dulu ya, daripada kita marah-marah. Karena ini tuh jalan lagi, masih agak jauh, jadi aku cepetin aja ya guys, karena ini emang bingung mau ngapain kan. Dan aku pun masih bertanya-tanya, ini ngapain jalan-jalan jauh lagi. Terus tiba-tiba guys, itu lampu nyala. Ternyata kan waktu awal kesini tuh aku tuh bilang, ih lucu deh itu makan di situ. Itu tuh loh yang ada 4 resto tapi ngapung gitu kan, dan romantis gitu. Ternyata suami aku yang Masya Allah luar biasa romantis ini dia itu mau kasih surprise, soalnya kan hari ini tuh aku ulang tahun guys, tuh makan di situ. Hari ini tuh aku tuh ulang tahun ceritanya guys. Nah suami aku yang Masya Allah tabarakallah ini, dia tuh ceritanya mau kasih surprise. Dan aku tuh emang bener-bener nggak tahu diajakin sini. Sebenarnya aku tahu dia mau kasih surprise, karena bini mana yang nggak tahu gitu kan tingkah suaminya. Dan itu udah biasa gitu, dia suka ngasih surprise tiap tahun. Tapi ini out of the box, biasanya tuh nggak se-effort ini ya, biasa aja gitu ya. Masya Allah, pokoknya luar biasa. Thank you suami aku. Nih kita jalan dulu guys. Dan aku tuh pikir itu nggak dingin guys. Ternyata di sini dingin banget, aku sampai menggigil. Soalnya kita benar-benar di open area dan nggak ada apa-apa. Itu tuh lihat tuh bendungan doang. Nah jadi kita kesananya naik ini nih boat, diantar sama abang-abang yang ganteng lumayan, tapi gantengan suami aku ya. Nih naik ini. Anak aku sih seneng, tapi aku tuh takut sebenarnya. Soalnya itu tuh kayak cuma sekotak, kita makan di situ, ngerti nggak sih? Aku cuma takut terguling doang. Cuma si abang-abang itu mastiin, si bayi-bayi ini tuh mastiin katanya, ini aman kok katanya. Soalnya ini tuh di tali gitulah, ada penguncinya gitu di dalam tanahnya. Tapi aku tetap takut sebenarnya. Lihat nih anak aku, bingung dia. Tuh, suami aku tuh kayak yang bingung, apa sih kayak surprise mau kayak gitu, tapi dia malu banyak orang. Go, mari kita go. Nih, itu gelap banget guys, dan emang bener-bener gak ada siapa-siapa. Ini sepi karena udah tutup gitu. Dan itu musim dingin, bukan musim panas. Kalau musim panas tuh kan cantik banget. Nah kalau musim panas tuh banyak banget yang main kesini, karena ini tuh tempat kayak buat berenang, terus main air lah intinya, aktivitas main air gitu. Tuh udah jauh guys, cantik banget kan, itu gede banget. Tapi kalau musim dingin kayak gini tuh nggak banyak orang yang kesini karena ya dingin gitu. Mereka tuh milihnya ke main salju yang kayak gitu-gitu tuh. Itu cuma sekotak, ngerti nggak sih? Dan itu aku takut banget terguling sebenarnya. Cantik kan nih, Masya Allah, Allahumma barik. Nah karena dia tuh takut kuenya terbalik kata dia, jadi dibeliin yang ini tuh, karena tahu bininya suka banget steak, jadi dia belinya ini, mesennya steak. Nah lucu banget. Nah ini tuh aku tuh lagi nyiapin mau makan ceritanya ya, karena emang udah lapar gitu. Tapi ternyata suami aku tuh punya surprise lain. Nih dia yang bikin video sendiri dan sok ngide bikin video ini. Nah, Masya Allah, gimana gak seneng coba? Masya Allah, mana kebalik. Masya Allah, tahun depan yang gedean ya, beliannya yang gedean sedikit.
Gak ada bersyukurnya. Cantik banget, Masya Allah. Thank you so much. Mari kita makan dulu. Dan di sini tuh makannya enak-enak guys, enak-enak banget. Pokoknya bikin betah deh. Kalau lama-lama di sini aku betah banget. Tapi ya susah ya kalau suaminya sibuk. Jadi kesini cuma kayak libur aja. Tuh, anak-anak aku aja doyan. Masya Allah, anak aku yang kecil lihat deh, seneng banget dia, tahu mulu. Okay, just sit down here. Nah, karena kita tuh udah beres ya, dan aku udah menggigil. Aku tuh nggak pakai jaket, guys. Ini tuh bajunya tuh baju musim panas, sok-sokan aja ya emang. Jadi kata aku udahlah, mau pulang, aku dingin. Nih, anak aku juga udah mau pulang katanya, mau ke kamar. Tapi dia seneng tuh lihat. Dan itu gelap banget karena emang nggak ada siapa-siapa, cuma kita doang. Karena HP aku lowbat, jadi aku tuh udah off tadi videonya. Dan ini sekarang di kamar, tiba-tiba kejadian anak aku, nih kaca yang itu di meja itu tuh di sebelahnya pecah. Karena emang dia tuh nggak bisa diem sama sekali, dia naik sana naik sini. Itu kaca tebel sampai pecah berserakan. Lihat tuh, aku tuh udah emosi banget ya. Suami aku yang penyabar, Masya Allah, penyabar luar biasa ini. Dan karena anak kesayangannya yang mecahin, jadi aku udah kayak, udah kamu yang beresin, aku males, udah muak. Soalnya aku bener-bener gak bisa dibilangin, dan lagi sedang-sedangnya gak bisa diem ya guys. Tuh lihat tuh, suami aku minta sapu dan dia yang nyapuin dan bersihin. Dan aku udah kayak, terserah lah, aku males. Tapi aku takut anak kecil, anak aku yang kedua yang paling kecil ini takut dia kakinya kena beling ya. Makanya kata suami aku, udahlah aku aja yang beresin. Oke, bagus tuh. Untung suami aku mau, kalau nggak mau berabe ya, aku males beresinnya. Tuh, nih lihat deh, kan dia udah mecahin kaca ya, tapi masih aja nggak bisa diem tuh. Allahu Akbar. Aku tuh cuma takut pecah lagi aja tuh yang gede. Udah lah, emang Masya Allah luar biasa. Good morning guys. Kemarin setelah kaca pecah tuh, lihat anak-anak aku tibra banget ya. Kan cantik banget kan pemandangannya ya dari kamar. Tuh, itu udah siang, udah lumayan siang. Aku udah siap buat menjelajahi Kanpurdam ini, Mabali ini. Tuh. Tapi karena waktu kita tuh sebentar ya, karena kita mau pergi ke Natyagali, jadi kita buru-buru mau breakfast dulu. Nah, mari kita jalan buat breakfast. Karena aku udah lelah gendong-gendong si bayi. Kata suami aku, udah aku aja yang gendong. Ya bagus. Tuh, dia seneng banget kalau digendong bapaknya. Karena emang dua-duanya tuh anak papa ya, nggak ada yang anak mama. Mereka tuh mirip mama, tapi mereka tuh nggak deket sama mamanya karena bosen kali ya 24 jam sama mamanya. Tuh, cantik kan? Cantik banget kan pemandangannya? Tuh emang bener-bener cantik dan luas banget guys. Enak kalau buat main-main, tempat main sama keluarga gitu. Biar baby.
Nah, kalau breakfast tuh mereka nyediainnya tuh di dalam, guys. Jadi di atas lokasi buat makannya, di resto atas. Nih, jadi kita mau jalan dulu ke sana. Tuh, jadi kayak muter-muter ya, emang jauh, ini tuh tempatnya gede. Ini ada bar juga, open bar. Tuh lihat ada Bali. Kayaknya mereka terinspirasi dari Bali deh ya. Makanya namanya Bali. Terus anak aku tuh ada berdrama dulu ya ini. Dia tuh mau makan pisang ceritanya tuh. Terus sampahnya disimpan di situ. Kebayang gak sih kalian itu mereka nyapuin terus tiba-tiba dia buang sampah di situ. Dasar anak kecil ya emang ya, nggak sopan. Dibilangin suruh ambil nggak mau dia. Tuh cantik kan. Suami aku tuh suka banget makan di sini. Kenapa? Karena suka banget nginep di sini. Kenapa? Karena makannya tuh enak katanya. Gak paham ya, bukan karena cantiknya atau tempatnya luas, tapi kayak makanannya enak. Dia tuh emang kayak kalau soal makanan nggak bisa diganggu gugat. Tuh cantik kan? Nah, ini akhirnya datang juga makanannya. Dan ini tuh tadi tuh ada sweet bread sama ada pancake juga, tapi sama anak aku udah dihabisin ya. Nah, ini yang tinggal yang asin-asinnya doang. Tuh, selamat makan. Karena kita beres makan, kita tuh mau ke Kanpur Dam-nya dulu. Karena kita kan nginep itu tuh free sarapan dan free ride. Jadi kita mau ke bawah buat naik boat. Ini tuh ya suasananya tuh kayak segar banget gitu loh. Terus udaranya juga kayak segar karena itu banyak tanaman kan. Dan itu tempat terbuka. Aku tuh suka banget sama tempat-tempat yang kayak gini. Tuh luas banget kan. Aku gak bakal percepat yang kali ini biar kalian bisa enjoy juga. Karena anakku berat ya guys, kata suami aku, sini aku yang gendong ya, bagus. Gantian ya guys ya. Tuh lihat tuh, anakku seneng banget yang baik. Ketawa-ketawa mulu dia tuh. Dasar anak kecil emang. Nah, terus di sini tuh ada bebek juga gitu. Bebek atau apa ya? Angsa, apa ya ini namanya? Angsa ada ya namanya. Yang ngejar itu loh. Tuh. Jadi kita main-main dulu sama si angsa ini. Soang apa ya namanya? Pokoknya itulah ya yang putih itu tuh. Maaf kalau salah. Nih kita main-main dulu. Dia tuh ya sebenarnya ngejar loh guys. Cuma kayaknya lagi nggak mood ya. Lagi pagi-pagi mereka tuh kayaknya. Jadi nggak ngejar. Soalnya waktu pertama kali kesini tuh mereka ngejar anak aku. Where they are coming? Oh, here. Yes. This one phone or duck? Duck. What is color Yusuf duck? Pink. White. Pink. Nah, mari kita menuju boat. Tuh, yang kemarin apa sih makan tuh yang daerah sini nih, guys. Kemarin makan di yang apa sih yang terapung. Tuh lumayan jauh kan. Kalian lihat deh. Dan itu dingin, suasana itu jadi kayak yang apa sih? Susah nafas gitu loh. It's purple. Dan ini tuh sepi banget karena emang pagi-pagi kan. Terus udah gitu musim dingin, sama kayak yang aku tadi bilang. Kalau misalnya ini musim panas tuh rame banget guys. Banyak banget orang yang main kesini. Soalnya waktu itu aku kesini musim panas dan banyak banget orang kesini. Tuh lihat.
Kalau kalian ke Kanpur Dam, aku saranin ke Mabali Island. Dia tuh punya kayak tempat sendiri gitu loh buat area buat mainnya. Jadi enak aja gitu kalau sama keluarga. Soalnya kalau di tempat yang lain kan Kanpur Dam tuh luas banget ya. Nah, ada ada tempat lain yang beda lah, itu tuh kayak umum. Itu tuh banyak banget laki-laki yang aneh-aneh gitu loh. Makanya suami aku tuh males kalau misalnya keluarga, misalnya sama aku nih, pergi sama aku. Kan itu kayak family kan. Nah, suami aku tuh males ke tempat yang satu lagi. Kenapa? Kan itu tuh banyak yang orang aneh. Jadi dia tuh kalau misalnya ke Kanpur Dam pasti ngajakinnya ke Mabali Island. Karena itu private. Jadi kayak dia tuh punya tempat sendiri gitu loh buat main air. Lihat nih, anak aku hidungnya merah. Kan emang dingin guys, anginnya tuh kencang banget. Lihat. Masya Allah lucu banget. Der bot. Okay. Yusuf, just go in front. No, I mean to say that front. So probably we're gonna be going for. Tiba-tiba banget guys sesi foto ini. Dan ini tuh ya yang supir botnya, yang ngendarain botnya tuh emang baik banget, bener-bener baik. Dia tuh bilang katanya kita berhenti dulu ya di tengah katanya. Terus kayak gitu, sini saya pinjam mau HP-nya, foto-foto, kita foto-foto nih suami aku, anak aku, terus kita semua keluarga foto-foto. Baik banget, dan itu banyak banget, nggak disuruh guys, nggak disuruh tolong fotoin dong, enggak, dia sendiri ngide. Masya Allah, emang baik banget. Dan ini anginnya bener-bener super kencang, lihat deh bandaranya tuh, karena kita tuh di tengah-tengah si Kanpur Dam ini tuh banyak gunung-gunung, tuh bener-bener dingin banget. Nih sesi foto keluarga ceritanya. Karena kita udah beres, jadi kita lanjut ya guys untuk pulang. Tuh. Ya, jalan lagi dan lagi. Tuh lihat. Nah sekarang kita menuju kamar
kita lagi ya guys ini. Ini kita percepat aja ya guys, karena jauh, lama banget ini perjalanannya. Tapi aku nggak akan cut, biar kalian bisa lihat juga sejauh apa perjalanan ini. Tuh, anak aku nggak berhentinya ngomong, emang lagi sedang-sedangnya ngomong dan nggak tahu ya dia ngomong apa. Terus di sini anak aku tuh lihat zipline dan dia tuh pengen naik ke ceritanya, tapi pas ditanya mau naik atau enggak, jawabannya mau atau enggak. Jadi kita males ya, dia malah jawab mau atau enggak. Disuruh pilih satu, dia malah bilang mau atau enggak. Jadi udahlah, kita akhirnya memutuskan dia tidak naik zipline. Dan lagian itu masih tutup, katanya nggak bisa. Jadi kita ya udah deh, kita lanjut aja ke kamar. Nah, ini kita udah check out. Sebenarnya kita tuh masih ada waktu, masih bisa stay gitu, tapi kita memutuskan untuk check out aja, soalnya kita mau main ke tempat lain. Tuh, cantik kan? Terus mendadak aku nggak mau pulang, nggak ngerti nih aku ya. Kemarin dia nggak mau, di sini dia minta pengen pulang malam-malam. Terus sekarang dia pengen main di sini dan dia nggak mau pulang katanya. Tuh lihat tuh, marah-marah dia, nggak mau katanya, mau stay aja. Ya udah bye. Tuh malah mukul-mukul. Oke, mari kita lanjut ke tujuan selanjutnya, yaitu Natia Gali. Lihat deh guys, kalau jam segini tuh pemandangannya tuh indah, cantik banget, masya Allah. Kalian ini jangan skip deh, itu cantik banget pemandangannya, masya Allah tuh. Nah ini tuh kan yang kata aku jalannya jelek nih, ini nih lumayan lah ya. Nah di sini kita lanjut perjalanan, tapi nggak pakai tol dulu ya guys. Jadi itu dalam kota gitu. Pemandangannya masya Allah cantik banget, banyak gunung-gunung. Kanan kirinya tuh gunung. Dan di sini tuh susah banget sinyal. Dan nggak tahu ya kalau misalnya provider lain, tapi jaringan aku tuh nggak ada sama sekali di sini. Kayaknya emang harus enjoy deh. Gak boleh main HP katanya. Nah, sekarang kita lanjut ke arah Aptabat. Tuh lihat tuh pelangnya, Haripur, Aptabat, Havelian, Islamabad, Peshawar. Nah, kita ke arah yang Aptabatnya. Let's go. Nah, di Aptabat nih lucu banget si angkotnya. Lihat deh, ini yang di depan aku nih, yang di video ini itu tuh angkot di Aptabat. Jadi kalau misalnya di Pakistan tuh terkenal sama yang namanya rickshaw atau kayak bajai gitu ya. Nah kalau misalnya di Aptabat, karena daerah pegunungan, si rickshaw atau bajai ini tuh emang karena cc-nya rendah, jadi kayak nggak terlalu banyak orang yang pakai dan digunain. Jadi mereka tuh perginya pakai mobil yang tadi sebagai taksi atau angkot atau
apa sih, local transportation. Nih, ih, masya Allah, cantik banget kan pemandangannya, masya Allah. Nih, ini tuh nggak hijau tapi kayak yang cantik, ngerti nggak sih? Masya Allah. Hello. Waalaikumsalam. मुबारक जनाब. उसका साइज बताइएगा, साइज क्या है? 25-30. Alhamdulillah akhirnya kita nyampe Natia Gali. Masya Allah banget, pemandangannya luar biasa indah di sini. Dan sebenarnya ini tuh musim dingin ya guys, harusnya biasanya tuh Februari udah muncul tuh si snow falling, si snownya itu tuh udah penuh di sini. Tapi nggak tahu kenapa iklim sekarang tuh tahun ini tuh aneh dan beda. Jadi Februari tuh belum ada sama sekali si ice-nya gitu ya, sama sekali. Biasanya Februari tuh lagi peak season of winter, tapi tahun ini tuh beda, nggak tahu kenapa ya. Nah, ini di Natia Gali itu terkenal sama monyetnya. Jadi kita main dulu sama si monyet-monyet yang lucu dan menggemaskan ini, meskipun agak serem ya mereka tuh. Tuh lihat tuh. Jadi mereka tuh monyet-monyetnya bebas di alam sini tuh, emang tempat mereka buat apa sih namanya, berdiam ya. Tuh. Di jalan-jalan pun ada. Ini suami aku emang malah ngeledekin mereka ya. Tuh lihat, banyak banget monyetnya guys. Nah, alhamdulillahnya kita ketemu sama snow, meskipun sedikit, amat sangat sedikit ini ya. Tapi kita masih lanjut dan tidak patah semangat, siapa tahu ada snow falling. Dan alhamdulillah ternyata tiba-tiba Allah kasih aku rezeki dan hadiah yang luar biasa di ulang tahun ini. Tiba-tiba snow falling guys, meskipun sedikit tapi itu tuh udah bikin aku bahagia tuh. Tiba-tiba snow falling. Akhirnya kita memutuskan buat stop dulu di sini dan kita jalan ke arah atas nih. Lihat nih, bagus banget kan, masya Allah. Saljunya itu fresh banget saljunya, karena emang baru banget snow falling. Dan aku tuh nggak ada persiapan buat kayak main di salju. Jadi ini tuh lihat deh, aku nggak pakai boot dan sandal aku tuh slippery banget. Tuh, bener-bener lucu banget, ini tuh snow falling. Ini aku tuh udah biasa main salju karena suami aku alhamdulillah ngajak aku ke tempat yang bersalju, tapi untuk snow falling ini pertama kali aku dapet dan lihat secara langsung gitu loh, yang ngerasain. Lihat deh tuh, meskipun sedikit tapi masya Allah alhamdulillah tuh lucu banget dan cantik banget snow fallingnya. Jadi kita jalan sedikit ke arah atas buat enjoy, karena di atas tuh lebih banyak lagi snownya. Tuh, cantik banget kan? Ini tuh jalannya benar-benar licin, guys. Dan kita main-main dulu sebentar di sini. Tuh lihat. Cantik banget, masya Allah, luar biasa. Allah kasih aku hadiah spesial di ulang tahun kali ini. Kita main sebentar bola-bola salju. Tuh. Just play a little bit. You want to play? Aku tuh suka banget sama salju, tapi aku tuh tipe yang gak mau stay di hotel yang dekat sama saljunya, ngerti gak sih? Jadi karena kalau misalnya di tempat yang bersalju itu tuh bisa di bawah zero gitu, jadi minus udaranya tuh, suhunya tuh minus. Dan aku tuh gak kuat kalau misalnya emang harus sedingin itu sampai minus 10, misalnya minus 5, itu tuh emang gak kuat, makanya aku nggak mau. Tapi alhamdulillah aku dapet snow falling dan aku nggak mesti stay di tempat hotel yang yang sedingin minus itu tuh. Oke, kita enjoy dulu di sini, main salju, lempar-lemparan salju, dan itu makin deres ya, si snow fallingnya tuh deres banget, bener-bener deres.
Itu serem banget guys sebenarnya. Di seberang seberangnya tuh emang jurang, di mana-mana jurang. Terus anak aku tuh nggak bisa diem, dia tuh lari sana lari sini. Aku cuma takut dia masuk jurang kan ya. Makanya aku marah-marah terus. Nih di sini parah banget, aku ada ngelempar ke anak aku. Nih habis ini, aku tuh nggak sengaja ngelempar ke anak aku ke telinganya dan dia tuh nangis. Ini nggak sengaja tuh, dan dia tuh kaget, bukan sakit, lebih ke kaget dingin gitu loh, ngerti nggak sih? Dan akhirnya dia ngajakin pulang karena dia nggak mau. Terus udah gitu kan, aku tuh ada kayak main lagi kan setelah ini, dia malah ngelempar ke adeknya itu es. Lihat deh. Do wear this one, okay? Okay, fine. Okay. Jera baby. Yusuf, no. Nah di sini tuh aku tuh pengen banget lihat bentuk snowflakes tapi dari kamera gitu loh. Ngeblur terus, aku nggak paham kenapa. Jadi kata aku ya udahlah, nggak jadi udah tuh ngeblur terus kamera aku, nggak tahu, nggak ngerti tuh. Oh, it's gone. Lucu banget. Ini tuh ya si saljunya tuh bener-bener kayak soft banget gitu loh. Jadi kalau misalnya jatuh ke tangan atau jatuh ke kepala tuh langsung jadi air. Karena itu emang bener-bener yang fresh. Snowfallingnya tuh fresh, bukan yang udah tebel sebelumnya. Itu yang baru-baru gitu loh. Be careful Yusuf. Karena kita udah puas mainnya, terus kita OTW pulang lagi ya guys, turun ke bawah. Ini licin banget, bener-bener licin. Dan sepatu aku tuh karena flat shoes, jadi emang licin, ngerti gak sih, bukan yang boat gitu. Nah ini pas kita OTW pulang, tadinya tuh kita mau ke arah sebaliknya gitu loh, tapi kata suami aku, udahlah karena kita udah lihat snowfalling kan, kita mending pulang aja, soalnya ini keburu malam. Jadi aku bilang ya udahlah kita pulang aja. Akhirnya kita pulang balik lagi dan ketemu si monkey ini tuh, lihat pada enjoy snowfalling ya guys. Terus di sini mereka tuh emang kayak biasa dikasih makan sama wisatawan. Jadi kalau ada wisatawan tuh pada nyamperin gitu. Tuh lihat monyetnya gede banget. Nah makanya suami aku tuh beli jagung, kan ada yang jualan jagung gitu kan. Nah suami aku tuh beli jagung. Sebenarnya ini jagung itu buat manusia ya guys, bukan buat monyet. Tapi mereka tuh wisatawan tuh suka ngasih buat monyet juga, dan monyet-monyetnya tuh nungguin. Mereka bener-bener buas banget tahu, dan serem banget waktu akhir-akhirnya ya. Pas udah selesai mereka malam hampir aja mau masuk mobil. Nggak kebayang sih kalau masuk mobil, aku cuma takut dicakar aja, mana ada bayi. Serem nih tuh, mereka tuh takut, nggak pernah nyamperin si warung-warungnya karena mereka takut dipukul. Lagian mereka si monyet-monyetnya tuh agak gimana ya, namanya juga monyet. Nih dikasih jagung, mereka belum juga dibuka ya, udah pada nyamperin. Lihat deh, nih lihat deh. Serem. Karena waktu udah semakin sore, jadi kita OTW Islamabad buat pulang. Seperti biasa ya, anak aku pengen pipis lagi yang gede. Dia tuh udah 3 tahun dan udah dibiasain gak pakai diapers. Jadi kalau misalnya pergi-pergian, kan aku suka pakein diapers biar misalnya dia pengen pipis gitu, udah di mobil aja dan dia gak mau. Lihat nih cuma 70 rupiah bayarnya, jadi mending ke yang eksekutif ya guys kalau ke WC. Di dalam WC-nya tuh kayak gini guys, lengkap dan bersih. Because we have MTG also, why we are not gonna be going?
Alhamdulillah kita udah nyampe Islamabad. Dan kebetulan aku udah janjian sama temen aku buat nongki sebentar ya. Meskipun suami aku udah agak ngomel karena ini tuh udah sore. Soalnya kalau misalnya kemalaman nanti nyampe Faisalabadnya tuh terlalu malam dan besokannya kan dia harus kerja. Jadi dia males gitu ya. Makanya dia tuh agak ngomel sebenarnya. Cuma karena untuk istri yang cantik, jelita dan rupawan ini, jadi dia nurut aja. Nih, ini tuh daerah Islamabad guys, cantik kan? Islamabad tuh karena daerah pegunungan gitu ya, jadi dia tuh agak hijau-hijau gitu dan cantik karena ibu kota. Alhamdulillah kita udah nyampe ke tempat nongki ya ini. Aku tuh sengaja nongkinya di Widring karena aku pengen beli matcha. Soalnya di Faisalabad tuh belum ada Widring, cuma ada di Islamabad aja. Nah, di sini aku akhirnya bisa minum matcha lagi yang mirip-mirip rasanya kayak di Indo gitu. Nih, aku ngeborong. Kalau bisa aku semua ini pengen juga, tapi takut mubazir ya. Jadi kita belinya segini aja. Tuh. Sambil traktir juga teman-teman aku. Seger banget. Ih, Masya Allah. Kayaknya kalau ada di Faisalabad aku udah tiap hari deh kesini. Sayang banget gak ada di Faisalabad. Mana waktu itu aku kesana bobanya habis lagi, jadi aku nggak nyobain boba. Tapi alhamdulillah aku udah nyobain yang lain. Tuh harganya tuh segini guys. Kalian bisa banding-bandingin deh sama di Indonesia. Mirip-mirip sih ya, nggak jauh beda harganya. Beres. Selesai nongki, aku langsung lanjut buat pulang ke Faisalabad ya guys. Nah ini tolnya, itu udah malam banget. Alhamdulillah aku nyampe Faisalabad tuh sekitar jam 11 malam. Welcome to Faisalabad. Thank you buat semua yang udah nonton dari awal. Makasih banget, semoga kalian bisa berkunjung ke Pakistan. Semoga hidup kalian bahagia selalu dan sehat selalu. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye. Love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.